Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah menginjak yang ke-16. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana perut berpuasa. Namun sebelumnya, motivasi yang sering kita dengar di saat-saat bulan Ramadan tiba yaitu hadis Nabi yang menyatakan bahwa man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ya, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan atas kewajiban puasa tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Itu mudah-mudahan kita jadikan motivasi bagi kita untuk selalu senantiasa mengerjakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan masalah perut, puasanya perut. Jadi kita kembali ke pengertian puasa. Yang pertama, secara bahasa puasa adalah menahan dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan sebuah amalan yang bernilai pahala, yang bernilai kebaikan, atau sebuah perintah dari Allah dalam rangka menahan dari segala apa yang membatalkan, baik itu makan, minum, maupun melakukan hal-hal yang mengurangi ataupun makruh ya terhadap puasa tersebut, sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi pengertian istilah seperti demikian. Dan yang berkaitan dengan perut, itu berarti berkaitan dengan makan dan minum.
Jadi puasa perut, apa saja yang kita makan, baik itu halal maupun haram, terlebih-lebih haram, maka akan sangat dilarang. Jadi kita menahan dari hal-hal yang demikian. Yang kita tahu bahwa memakan sesuatu yang haram sudah mutlak ya dalam berpuasa, apalagi yang halal pun kita tidak diperbolehkan, apalagi yang haram, maka sangat mutlak sekali diharamkan. Apa saja makanan yang diharamkan, yaitu makanan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu berupa bangkai, daging babi, lalu darah, lalu untuk minumannya yaitu khamar, minuman keras, dan lain sebagainya. Lalu di dalam sesuatu yang halal pun kita tidak diperbolehkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk berhenti makanlah sebelum kalian kenyang. Nah, seperti itu. Karena porsi dari perut itu tersendiri, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk minum. Nah, jadi kita harus membagi itu. Dan alhamdulillah di kesempatan bulan yang mulia ini, puasa terhadap perut sangat berpengaruh sekali dan memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan kita. Dan menurut banyak penelitian dan apa yang telah disampaikan oleh seorang ahli gizi, bahwa puasa itu telah terbukti membawa manfaat bagi kesehatan. Salah satu yang nyata adalah yang bisa kita rasakan di perut dan di saluran cerna, yaitu yang pertama adalah walaupun seseorang itu mengalami lemas, pusing, namun itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena saat berpuasa, kandungan glikogen, glukosa, protein, dan lemak itu berkurang atau turun. Dan cadangan energi bagi orang yang berpuasa itu mampu bertahan hingga 8-10 jam. Nah, dan sisanya itu akan memanfaatkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Maka orang yang memiliki perut buncit ataupun lemak yang berlebihan ataupun obesitas itu bisa turun berat badannya karena lemak yang mereka miliki itu terhisap oleh tubuhnya. Nah, selanjutnya ahli gizi juga menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya mampu bertahan selama 2 minggu tanpa makan, tapi harus minum, ya. Dan sedangkan orang yang tidak makan dan tidak minum itu hanya mampu bertahan selama 1 minggu. Nah itu, jadi ya kalau berpuasa karena sudah ada waktu untuk sahur dan berbuka, ya insya Allah kita akan ya sangat-sangat bisa bertahan begitu. Nah selanjutnya, berpuasa juga memperbaiki saluran cerna. Saluran cerna adalah organ terbesar dan terberat yang ada di dalam tubuh kita, di dalam perut kita, yang bekerja hampir 20 jam full tanpa henti.
Dan tidak terus seperti organ lain yang misalnya tulang atau mata dan sebagainya yang akan beristirahat jika orang tersebut istirahat. Nah, selanjutnya bagi saluran cerna juga akan sangat menyehatkan, ya. Apa saja yang bisa didapatkan atau yang dapat menyehatkan bagi saluran cerna bagi kita itu. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada alat pencernaan itu untuk beristirahat. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak terus-menerus untuk bekerja. Lalu yang kedua, itu memperbaiki proses regenerasi sel-sel saluran cerna. Karena ya sudah otomatis ketika ada saluran pencernaan kita yang terluka ataupun tidak berfungsi, kurang berfungsi misalnya, itu akan ada istilah regenerasi sel-sel saluran cerna. Dan selanjutnya yaitu mengurangi beban kerja pencernaan kita. Jadi puasa sangat luar biasa sekali manfaatnya bagi saluran cerna kita. Dan pada kondisi normal kita biasanya makan 3 kali sehari dan ditambah dengan snack-snack, ya, berkali-kali kita makan snack sehingga lambung tidak bisa istirahat. Namun ketika puasa, saluran cerna kita itu akan senang karena diberikan waktu istirahat yang cukup. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, mengingat saluran cerna itu adalah tempat masuknya segala penyakit, pola makan dan higienitas itu selama puasa pun tetap perlu dijaga, ya. Dengan begitu daya tahan tubuh kita akan tetap kuat. Selain itu, ada juga di dalam metabolisme tubuh, ya, metabolisme tubuh, bagian daripada penghasil kelenjar-kelenjar dalam tubuh. Nah, itu akan menimbulkan efek positif juga. Karena puasa dapat menurunkan tingkat kolesterol, terus resiko diabetes, dan mengurangi penyakit lambung fungsional atau MAG, ya. Jadi bisa mengurangi asam lambung yang berlebihan, ya. Dengan berpuasa kondisi lambungnya justru akan lebih membaik. Dan sebenarnya pola makan saat berpuasa, ya, itu tidak ada perbedaan antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa dari segi total kalori dan komposisi. Hanya saja yang membedakan adalah jumlah, jenis, dan waktu makan orang yang berpuasa harus diatur. Dan agar kebutuhan energi itu terpenuhi, maka saat sahur itu mencakup 40% makanan besar dan 30% makanan kecil. Dan jangan lupa minum 3 gelas air. Dan ketika sahur pun ya diusahakan untuk makan dengan komposisi yang lengkap yang terdiri dari karbohidrat, protein baik itu nabati maupun hewani, dan sayur, dan yang terakhir adalah susu. Nah, itu sama seperti dengan komposisi makan orang tidak berpuasa pada umumnya. Dan sedangkan pada saat kita berbuka, maka kita mulai dengan makan atau minum dengan yang mengandung gula, ya, misalnya seperti kurma ataupun teh manis dan sebagainya. Karena ya tidak heran ketika kita berpuasa glukosa itu akan turun tingkatnya.
Nah, selanjutnya ketika orang yang berpuasa yang berkaitan dengan perut dan saluran pencernaan, dan ada kaitannya juga dengan aktivitas lain setelah makan dan minum, ya, ketika memiliki energi, maka tidak dianjurkan sebenarnya untuk berolahraga setelah sahur ataupun setelah di pagi harinya, karena apa? Akan berisiko dehidrasi. Jadi kalau ingin berolahraga, maka manfaatkanlah di waktu sore hari sebelum waktu berbuka puasa dimulai. Nah, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan, dan lebih besar saya sampaikan masalah tentang manfaatnya puasa terhadap perut kita, terhadap saluran pencernaan kita. Mudah-mudahan bisa diambil hal positifnya dan dibuang hal-hal yang negatifnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada para pendengar semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan baik dalam berkata maupun bersikap. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.